politisi-politisi brengsek itu, mereka itulah yang harus dilawan. Kerjaannya cuma jumpa pers. Bangsa kita bangsa yang tidak beradab, bangsa biadab, bangsa biadab, bangsa biadab. Politikus busuk, mereka membangun isu dan propaganda dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat. Jokowi, Presiden, kalian ini pendusta agama. Apa sih kapasitasnya bisa ngomong gitu? Mereka itu adalah orang-orang yang ingin merusak negeri ini. Politisi brengsek. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama. Pada Presiden Jokowi, 1. Berbuat sewenang-wenang, 2. Memecah belah, 3. Menindas. Entah dasar apa yang mereka pakai. Mereka malah sibuk berpikir bagaimana menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Tapi yang pasti itu dilakukan oleh para politisi brengsek. Presiden Jokowi yang terhormat tidak membasmi koruptor. Dia bagian koruptor itu sendiri. Orang bisa menuduh siapapun melakukan apapun. Boleh. Itu sudah saya Masalahnya lakukan. adalah Makanya mampu tidak dia menunjukkan seluruh bukti-buktinya. Kalau tidak mampu, ya jangan marah. Buktinya mana? Situasi ini udah begitu. Kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Makanya dia teriak-teriak supaya diperhatikan meskipun pada akhirnya dia hanya jadi bahan tertawaan. Di saat Jokowi dalam kondisi biasa sudah berhasil membangun ribuan kilometer jalan raya dan puluhan bendungan besar supaya kita punya ketahanan pangan. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya.
Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Kapasitas presiden dalam konteks ini ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas. Gitu. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar. Presiden ini, kalau didetilkan udah pasti ketidakbenarannya, ketidakjujurannya, ketidakbenaran dan ketidakadilannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Jokowi jelek. Faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Nggak masuk akal tiba-tiba menghina itu. Tapi gini, Bang, harus ada sebab. Kalau orang memang sudah niat menghina aja. Nggak ada. Jangan yang jelek, yang bagus juga dihina, Bang. Kalau itu namanya baru fitnah. Apalagi kalau dia memang pakar hina, Bang. Tapi tidak ada. Bedakan antara kritik dan mencemooh, beda. Kritik dengan menghujat juga beda, jangan disama-samain. Kritik sama mencela beda, itu coba dilihat, beda. Jadi kalau dia presiden benar secara objektif, nggak ada yang orang menghina. Apa sih orang tiba-tiba menghina? Yang dikhawatirkan oleh Egy Sujana dari lu menghina ya. Tangkap, itu yang kejadian di Orde Baru. Termasuk Egy juga ditangkap, kan begitu? Itu, karena itu dia kesal. Mulutmu harimaumu. Kalau saya lihat sesuai fakta, nggak menghina lah. Cuma persoalannya adalah masuk kategori etis tidak etis. Tapi tidak harus dihukum. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Kalau tidak mau dihina, kan jaga kelakuan yang jangan sampai pantas dihina gitu loh. Nggak ada yang mau dihina, ya. Apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bukan lambang negara. Memang bukan lambang, itu betul. Simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Ya, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang mencela, mana yang fitnah, mana yang kritik, mana yang menghujat, mana yang kritik. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum, jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas.